Halo sobat MTLL, kembali lagi kita bertemu di video yang sangat inspiratif pada kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai pakan tinggi protein dari bahan limbah ikan asin. Tentu aja sobat dari MTLL ini semuanya tidak asing lagi dengan namanya ikan asin. Nah, ikan asin ini dari laut kemudian diasinkan untuk supaya awet. Nah, dan dapat dikelola atau dimasak dalam jangka waktu yang lama. Lalu tidak dipungkiri juga bahwa ikan asin itu yang sudah diberi garam supaya bakteri tidak ada dan dapat disimpan dengan lama, dapat juga mengalami kerusakan, atau pada video kali ini dapat dilihat bahwa ikannya hancur atau yang sudah tidak layak dikonsumsi, sehingga kita akan memanfaatkannya sebagai pakan yang sangat tinggi proteinnya untuk pakan ikan, terutama ikan lele yang kita akan bahas pada video kali ini. Nah, pada video kali ini dapat dilihat bahwa di pasaran itu sangat banyak terdapat limbah ikan asin yang hanya dibuang ataupun hanya langsung diberikan ke makan ternak. Pada kali ini limbah ikan asin ini sangat mengandung protein yang tinggi karena mempunyai kandungan 42% ikan asinnya. Kemudian mungkin kalau sudah bentuknya seperti ini sudah menjadi sudah berkurang kualitasnya, mungkin sekitar 30-an lebih, dan itu sangat baik untuk lele. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama itu merebus ikan asin terlebih dahulu. Kenapa kok direbus ikan asinnya? Supaya kandungan garam yang sangat banyak pada saat pembuatan ikan asin itu dapat larut ke dalam air, sehingga pada saat kita membuat pakan, maka kandungan garamnya itu sudah tidak banyak lagi, sehingga lele kita atau ikan yang akan kita berikan dengan ikan asin ini, bahan bakunya ini tidak mengalami karena kalau berlebihan garam juga akan tidak baik pada kesehatan lele. Nah, untuk mengurangi itu caranya dengan merebus ikan asin terlebih dahulu, yang didiamkan sampai airnya mendidih, kemudian ditunggu sampai beberapa menit. Kalau dengan ukuran alat untuk merebus ini itu sekitar 20 menit dari waktu kita memasukkan ke dalam wadah ini. Kemudian jangan lupa juga selama 20 menit itu beberapa kali harus diaduk atau dibalik supaya merata matangnya. Nah, selain dari kematangan ini juga pada saat melakukan perebusan ini akan membuat tekstur dari ikan asin ini lebih lembut, sehingga akan hancur pada saat pengadukan yang nantinya akan dibuat pakan, akan semakin bagus seperti itu. Jangan lupa juga dicek terus, karena pada saat perebusan ini tidak semua kondisi dari ikan asin dapat sama, karena dapat juga dengan api yang terlalu besar, jadi tidak terlalu lama pada saat melakukan perebusan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan penirisan atau melakukan meniris dari membuang air yang dari wadah pada saat perebusan. Pada bagian bak ini digunakan untuk menampung saja, sehingga dari ikan asin ini yang sudah direbus tidak terlalu panas pada saat diaduk nanti.
penirisan ini juga dilakukan harus dilakukan dengan alat yang mumpuni, karena ini di sini ada seroknya itu dengan lubang-lubang supaya airnya itu tidak terbawa pada saat pengambilan. Oh ya, jangan lupa juga jika nanti sudah dilakukan penirisan ini, air yang sudah digunakan harus dibuang, karena pada air ini mengandung sangat banyak garam yang tentu saja jika nanti terkandung atau masuk dalam campuran adonan pakan itu sangat berbahaya atau dapat mengurangi kesehatan atau kualitas dari pakan yang akan kita buat untuk si lele dan ikan lainnya. Untuk harga ikan asin ini di pasaran cukup terjangkau, sekitar 3.000 sampai 6.000 tergantung dari lokasi sobat MTL Lele. Lalu setelah ditiriskan, kita harus membiarkan terlebih dahulu beberapa menit supaya uap panasnya ini mulai berkurang, dan kemudian akan dilakukan tahap berikutnya pada saat ikan asin ini sudah tidak mengandung banyak air dan sudah tidak panas lagi. Untuk pembuatan pakan dari bahan baku ikan asin ini tidak disarankan untuk ikan yang masih berukuran kecil atau masih bibit sampai 1 bulan kurang lebih ya. Jadi ini cocok untuk ikan yang sudah lebih dari 1 bulan, mulai tebar ukuran 57, 56 atau 46, sehingga daya tahan dari lelenya semakin kuat, karena dengan pakan alternatif juga mempunyai resiko karena bahannya itu dari limbah dan dari memanfaatkan dari sisa-sisa makanan, yaitu dari ikan asin ini. Karena kandungan dari ikan asin ini mengandung banyak duri, dan itu jika dicerna oleh ikan yang masih berukuran kecil maka dapat melukai atau menginfeksi dari badan si lele. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan pencampuran. Pencampuran ini dilakukan untuk memberikan campuran pada ikan asin. Jadi bahan bakunya memang ikan asin, namun ada tambahannya, karena yang seperti disebutkan tadi bahwa jika menggunakan ikan asin itu kan untuk lele yang ukuran besar, karena memang kandungannya itu proteinnya tinggi, namun tidak disarankan untuk yang masih ukuran kecil. Dan di sini tadi udah pada video ditampilkan bahwa ikan asin, lalu yang kedua tadi itu tepung ikan, lalu yang terakhir ini yaitu tepung untuk perekat dari peletnya nanti atau pakan ikannya nanti. Tepung perekat ini dapat juga menggunakan tepung tapioka, dan tepung lainnya. Untuk paduannya ini tadi ada tepung ikan juga, itu juga bisa diganti dengan tepung daging atau tepung lainnya. Yang penting untuk takaran dari protein atau kandungan yang dibutuhkan lele itu sesuai gitu ya sobat. Jadi di situ ada bahan-bahan yang tersedia ataupun sisa-sisa dari limbah, sisa-sisa dari pabrik, atau limbah bisa dari bungkil kedelai atau bisa dari katul dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat banyak. Yang penting kita pintar-pintar atau bisa memperkirakan dari kandungan yang ada dalam
pakan yang akan kita buat nanti, seperti itu. Sehingga pakan yang dibuat itu tidak sia-sia gitu. Jadi semisal kita asal membuat dengan kandungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lele, maka kita akan rugi dalam pembuatan pakan alternatif ini. Tentunya tidak seperti itu harapan kita. Nah, di sini dalam video ini penjemuran ikan asin setelah direbus, ini dimaksudkan bahwa tadi kan setelah ditiriskan bisa juga langsung diaduk seperti pada video sebelumnya, diaduk dengan paduan tepung lainnya lalu digiling. Nah, pada penjemuran ikan asin ini dilakukan juga setelah penirisan. Jika pada saat perebusan itu terdapat ikan asin yang dengan kapasitas banyak, maka dapat dijemur sehingga setelah direbus itu kan sudah berkurang kadar garamnya, sehingga dapat digiling pada hari berikutnya, sehingga jika kering bisa disimpan dalam waktu yang lama. Lalu pada video kali ini tahap selanjutnya yaitu proses penggilingan atau cetak pakan menggunakan alat giling yang masih sederhana. Nah, di sini alat gilingnya menggunakan saringan yang masih kecil, ukuran 4 mili sepertinya, 3 atau 4, ini sekitar 3 sampai 4 mili, karena ikan yang MTL lele akan berikan ini masih berumur 1,5 bulan, jadi mendekati 2 bulan, sehingga ukurannya belum terlalu besar, namun sudah dianggap kuat untuk mencerna makanan dari bahan tepung ikan asin ini dan tepung ikan lainnya yang diproduksi MTL lele sendiri. Untuk proses penggilingan ini yang diperhatikan yaitu bahwa adonan yang disiapkan harus benar-benar tercampur dengan merata, karena proses pencampuran itu sangat penting pada saat kita membuat pakan alternatif. Kenapa seperti itu? Bahwa misal kita mencampur tidak merata, ikan asin itu akan tetap dengan ikan asin, sehingga nanti pada pelet yang sudah jadi atau pakan sudah jadi itu ikan asinnya ya tidak ada campurannya. Jadi ya jika terlalu berlebih bahan yang dapat mengganggu kesehatan lele, maka juga tidak baik pada kesehatan lele. Lalu pada video kali ini ditampilkan pemberian pakan pada ikan lele yang langsung tidak dijemur, maksudnya pakan ikan yang tadi digiling langsung diberikan dan reaksinya seperti itu. Apalagi sudah dijemur akan lebih bereaksi lagi, karena pakan ini masih sangat basah sehingga langsung tenggelam seperti itu. Namun pada saat sudah dijemur, walaupun pakan ini tenggelam namun sedikit melayang, maksudnya tidak langsung tenggelam, jadi masih sangat ramai pada saat berebut si kumis atau ikan lele ini.